Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adam Sani dengan NIM 2020110040. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya tentang dilema negara demokrasi, esensi pengorganisasian, dan asas legalitas. Hubungan negara demokrasi dan negara hukum. Demokrasi dan negara hukum adalah dua konsep mekanisme kekuasaan dalam menjalankan roda pemerintahan guna menjaga kestabilan negara kita, yakni negara Indonesia. Dua konsep tersebut saling berkaitan dan tidak bisa saling dipisahkan. Negara adalah menciptakan suatu hukum yang dipimpin oleh penguasa yang dipilih oleh rakyat untuk mengatur pemerintahan yang ada di suatu negara agar menjaga ketertiban masyarakat dan kepastian hukum. Demokrasi bisa diartikan sebagai pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Negara hukum adalah penggabungan dua kata yang keduanya memiliki arti atau makna yang berbeda. Prinsip demokrasi adalah bisa menjamin peran rakyat untuk menentukan pilihannya dan proses pengambilan keputusan, supaya setiap peraturan perundang-undangan yang dibuat bisa ditegakkan dan benar-benar mencerminkan keadilan untuk masyarakat yang menjadi salah satu tujuan negara. Negara hukum yang demokratis adalah hukum yang dibangun dan ditegakkan menurut prinsip-prinsip demokrasi. Tetapi, konsep negara hukum di Indonesia menurut beberapa pakar hukum adalah demokrasi Pancasila, yakni mewujudkan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila harus dilakukan secara nyata oleh negara yang mempunyai tanggung jawab kepada rakyat. Untuk itu, harus mempunyai pemimpin dan orang-orang pemerintah yang mengerti dan memahami betul tentang konsep negara hukum dan demokrasi Pancasila yang tercantum dalam Undang-Undang 1945. Esensi pengorganisasian negara Republik Indonesia. Organisasi sebagai sistem pembentukan keputusan dan pencapaian tujuan yang sangat dipengaruhi oleh rasionalitas ekonomi, termasuk dalam kelompok ini adalah aliran manajemen ilmiah ala Frederick Taylor tahun 1974. Yang kedua adalah teori pengambilan keputusan ala Simon dan Marx, model hubungan kemanusiaan ala Mayo, model teknik sosial ala Emery dan Dries tahun 1960, dan model pertentangan konflik model ala Ralph Dahrendorf tahun 1959. Organisasi sebagai bagian dari lingkungan sosiologi yang lebih luas dan mempengaruhi berfungsinya organisasi. Termasuk dalam kelompok ini antara lain adalah model sistem terbuka ala Cass dan Khan tahun 1978 serta Thomson tahun 1967. Model ini menekankan pada dua aspek. Yang pertama yaitu organisasi dan berbagai kelompok lingkungannya, seperti model kontingensial ala Lorsch tahun 1967. Perbedaan hukum administrasi negara dengan hukum tata negara. Yang pertama, hukum tata negara ialah keseluruhan aturan-aturan hukum yang mengadakan alat-alat perlengkapan dan mengatur kekuasaannya. Yang kedua, hukum tata negara mengatur negara dalam keadaan pasif, sedangkan hukum administrasi negara mengatur negara dalam keadaan aktif. Dan yang ketiga, hukum tata negara adalah keseluruhan aturan-aturan hukum yang mengatur negara dalam keadaan statis. Sedangkan hukum administrasi negara adalah aturan-aturan hukum yang mengandung negara dalam keadaan dinamis. Dan yang keempat, hukum administrasi negara ialah keseluruhan aturan yang sejak berabad-abad tidak termasuk hukum tata negara material, hukum perdata material, dan hukum pidana material. Hukum administrasi negara ada 4 bagian. Antara lain, yang pertama, hukum yang mengatur pemerintahan, yang kedua, hukum peradilan, yang ketiga, hukum kepolisian, dan yang keempat adalah hukum yang mengatur perundang-undangan. Pengorganisasian negara berdasarkan sistem pengawasan dan asas legalitas. Asas legalitas menghendaki agar setiap tindakan badan atau pejabat administrasi berdasarkan perundang-undangan. Tanpa dasar undang-undang, badan atau pejabat administrasi negara tidak berwenang melakukan suatu tindakan yang dapat merubah atau mempengaruhi keadaan hukum di masyarakat. Asas legalitas ini menuntut agar setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus didasarkan pada undang-undang serta adanya jaminan hak-hak dasar warga negara yang tertuang dalam undang-undang. Sumber asas legalitas dapat diperoleh melalui legislator baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.
Sri Sumantri mengemukakan unsur-unsur terpenting negara hukum. Yang pertama adalah pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan atas hukum atau perundang-undangan. Yang kedua, adanya jaminan terhadap hak asasi manusia warga negara. Dan yang ketiga, adanya pembagian kekuasaan. Dan yang keempat, adanya pengawasan dari badan-badan peradilan. Salah satu unsur terpenting negara hukum menurut Sri Sumantri adalah pengawasan dari badan-badan peradilan. Hukum sebagai sumber legalitas yang dibuat oleh manusia memiliki kekurangan, bahkan dapat menimbulkan tindakan sewenang-wenang pemerintah kepada warga negaranya. Untuk mengurangi terjadinya tindakan sewenang-wenang dari pemerintah terhadap hak warga negara, tentunya harus ada pengawasan secara aktif dari warga negara tersebut. Salah satu bentuk pengawasan adalah judicial review yang dilakukan oleh MA dan MK. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata atau ucapan yang kurang berkenan, saya memohon maaf atas sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.